Warjo, warga Joglo, selamat datang dalam Pojok 9A, podcast orang Joglo asik. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi menurutku temanya kena banget buat anak muda gitu ya. Ibadah online. Selama pandemi COVID-19 ini, banyak gereja-gereja seperti GKJ Joglo yang switch atau merubah strateginya untuk beribadah. Yang awalnya offline jadi online gitu. Nah, kita sekarang kedatangan dua narasumber dari anak muda. Lebih tepatnya pemuda dan pemudi. Yang pertama itu ada Mas Joshua. Apa kabar, Bro? Sehat, Mas. Oke, baik ya. Sehat, puji Tuhan. Yang kedua kita panggilkan yaitu Sis Vivi. Halo, Sis Vivi. Halo, Mas Roni. Oke. Aku panggil nama aja ya, kalau panggilnya Bro sama Pri atau Sis ntar jadi agak lebay nih. Oke. Kita akan mulai ngobrol-ngobrol santainya gitu ya. Kita akan mulai ngobrol santai-santai ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan, teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa perwakilan dari pemuda yang lain yang akan ikutan nimbrung dengan chatting gitu ya. Jadi nanti saya akan bacakan beberapa chat, komentar atau pertanyaan yang bikin ramai diskusi ini. Oke, kita mulai ya teman-teman. Joshua, Vivi. Yuk. Oke, santai aja. Kita ngobrolin tentang ibadah online. Pasti seru dong. Kalau kita ibadah online yang dulunya kita harus tatap muka nih. Aku bisa lihat Joshua, kita makan di samping di bawah tangga itu, kemudian bisa ngobrol sana sini, Vivi juga sambil sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang kan kita nggak bisa ketemu fisik nih, kita ketemu ibadah online. Ada nggak sih pengalaman seru kalian terhadap si ibadah online ini? Ada cerita-cerita seru nggak sih? Boleh nggak ceritain? Joshua dulu. Oke. Sebenarnya kalau seru apa enggaknya ibadah online itu kan beda banget ya. Maksudnya pas kita ibadah di gereja tuh kita duduk di gedung gereja, kita dengerin langsung khotbahnya, Pak Pendetanya di situ, Bu Pendetanya di situ, kita nyanyi juga di situ, doanya juga di situ bareng-bareng. Tapi kan sekarang kan kita mau nggak mau harus menyelenggarakan ibadah online jauh, tapi ya memang jalan terbaik kan ibadah online ya untuk mencegah COVID-19 ini semakin menular gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang seru tuh, aku tuh malah lebih seru ibadahnya tuh tetap ya di gereja. Jane loh, membicarakan keseruan tuh ya tetap lebih seru di gereja, Mas. Lebih seru di gereja ya? Jelas, nek kui. Contohnya lebih seru di gereja dibandingkan online apa? Ya itu tadi, kita ketemuan gitu loh. Maksudnya tatap muka, ketemu orangnya secara fisik, kemudian setelah ibadah kita juga masih bisa beramah tamah dengan teman-teman yang lain gitu kan. Oke. Menurut Joshua gitu. Nah, kalau menurut Vivi. Aku keseruan ibadah online? Sebenarnya sama sih ya, hampir mirip sama Joshua gitu. Online ya biasa aja gitu. Kayak lebih dapat lebih feel-nya untuk ibadah tuh ya offline gitu. Karena bisa lihat pendetanya secara langsung, ibadah di gedung gereja dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau online itu lebih ke dulu nih, kalau offline kita mau ajak seseorang gitu untuk ibadah susah gitu, kayak misalnya banyak alasan dan lain sebagainya. Kalau online kan ya di rumah gitu, kayak nggak ada alasan gitu, ya udah kita ibadahnya lebih sama-sama gitu. Kayak kalau aku sih serunya lebih ke situ gitu. Kalau misalnya disuruh pilih ya online atau offline, ya aku jawabannya persis kayak Joshua, lebih nyaman di offline gitu, karena bisa langsung interaksi juga sama jemaat-jemaat yang lain, apalagi sama-sama teman-teman pemuda yang lain gitu. Kayak abis ibadah ya ngobrol bareng di belakang ruang mulmet atau di tangga, depan toilet.
Oke. Kita punya spot masing-masing ya sebenarnya ya. Yes. Berarti sebenarnya kalian nyaman nggak sih kalau ibadah online itu? Atau daripada nggak ada ibadah sama sekali ya wis lah online wae gitu. Yo, nyaman nggak nyaman sih, Mas. Terus? Ya, kalau online ya benar sih. Maksudnya kita nggak ada alasan buat nggak ikut ibadah gitu. Bahkan bapakku kalau mau ibadah online pun juga mesti disuruh mandi dulu, sama kayak SOP-nya tuh sama kayak mau SOP-nya sama kayak offline. Oke. Pasti. Di kona dosek toh. Kalau nggak mandi nggak boleh ikut. Kalau nggak mandi nggak boleh ikut. Nggak boleh. Aturan keluarganya gitu ya. Okay. SOP-nya masih sama. Tapi pakai baju atasan bawahannya kayak ke gereja atau pakai kaos doang boleh? Pakai kaos doang boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting mandi. Mesti mandi dulu. Oke. Kalau Vivi lebih nyamanan yang mana, Vi? Kalau aku online atau offline lebih nyaman offline gitu. Kalau online tuh kadang bosen gitu. Bosennya ya paling cuman di ibadahnya cuman di depan ruang TV atau di kamar kayak gitu. Lebih sendiri. Kadang ya bisa ajak orang-orang yang lain gitu. Kalau offline tuh lebih gimana ya? Lebih berasa ibadahnya gitu. Lebih berasa gitu. Lebih nggak bosan gitu. Gitu sih Mas, nek aku. Oke. Wah, seru nih. Berarti sebenarnya dalam hati kecil kalian itu merindukan tatap muka, offline, yes. Offline gitu kan. Walaupun ada sisi online-nya itu ya tetap kita bisa sekeluarga ibadah bareng gitu kan. Iya. Bener ya? Betul. Tapi aku pernah dapat cerita nih bahwa ketika online itu kan ibadahnya bisa ditarik mundur, tarik di pause gitu kan. Nah, ketika ada yang lewat atau butuh sesuatu, di pause dulu ibadahnya gitu. Sedangkan kalau di offline kan kita nggak bisa. Si Pak Pendeta atau Bu Pendeta lagi khotbah, Bu, pause dulu Bu. Bu, saya mau ke belakang, kan nggak bisa begitu. Itu ada seninya atau ada serunya di situ kan kalau ketika online. Kalian mengalami nggak kayak gitu? Di pause dulu deh, habis itu ngapain gitu? Aku biasanya nggak ada kalau internet tiba-tiba mati gitu, kuotanya habis gitu, nanti beli dulu terus lanjut lagi. Itu pernah tuh 2 minggu yang lalu kayak gitu. Oh pernah gitu, kuotanya entek. Tiba-tiba muter. Oh buffering. Oke. Sip. Oke, kita juga ada teman-teman dari pemuda yang lain yang kalau mau chatting silahkan. Kita open discuss sebenarnya teman-teman keseruan ibadah online. Nah, Joshua and Vivi, kalau kita ngomongin pertumbuhan iman gitu ya, apakah GKJ Joglo ini sudah memenuhi pertumbuhan iman kalian melalui ibadah online ini atau belum? Sebenarnya questionnya cuma yes or no aja. Tapi kalau mau cerita boleh. Kalau pertumbuhan iman tuh, halo, ya Mas. Ya. Kalau pertumbuhan iman tuh ya, maksudnya kita tuh itu kan hubungan individu masing-masing dengan Tuhan gitu. Jadi ya mau offline mau enggak pun juga saya rasa tidak berpengaruh banyak. Maksudnya sekarang kalau kita ibadah tuh kan ya kita kan meniatkan hati, pikiran, memusatkan itu kepada Tuhan. Kita tuh tujuannya apa toh ibadah tuh. Walaupun cuma seminggu sekali toh, tapi ya sebaiknya mungkin ada cara lain untuk bisa menumbuhkan iman kita. Nah, jadi ya mau kapanpun, dimanapun, atau siapapun, maksudnya medianya gitu kan ya. Entah itu yang berbicara itu pendeta atau non-pendeta, ya sebenarnya nggak ada masalah atau halangan untuk menumbuhkan iman kita gitu. Jadi ya aku rasa iya aman baik. Oke, kalau Vivi? Kalau aku selama online ini pertumbuhan imannya ya
di ibadah-ibadah online yang aku ikuti di GKI Joglo ini cukup kan ya. Apalagi pemuda kan kadang suka ada KPR, ada Mm-mm. PA gitu, atau KPR-nya kan kadang ada di live Instagram, terus Mm. dimasukin ke apa namanya di Instagram gitu kan. Nah, jadi lebih kayak ngerasa, oh berarti masih tetap bisa ngerasain PA ya, bisa ngerasain KPR ya gitu. Walaupun misalnya ketika di hari H itu kita nggak bisa ikut, tapi kan di Instagram itu masih ada. Misalnya Senin harusnya tanggal 23 nih ibadahnya nih KPR. Ternyata tanggal 23 di jam itu nggak bisa. Nah, tapi kan kita masih bisa lihat lagi, kita masih bisa putar lagi di hari berikutnya gitu. Kalau aku sih Hmm. gitu kadang. Tapi kalau misalnya offline kan nggak bisa gitu, harus Nggak hari bisa, itu juga iya. gitu. Oke, sip. Nah, kalian pernah nggak sih ikut ibadah online gereja lain gitu? Nyoba ikutan YouTube-nya GKJ lain atau gereja lain gitu? Iseng-iseng atau memang secara reguler, kayaknya cukup bosen nih, gue mau ganti yang lain lah. Pernah nggak begitu? Nggak apa-apa, cerita aja. Kalau ibadah full sih enggak sih Mas. Cuman pernah ngikutin khotbah Pak Pendeta yang dulu sering saya temui waktu kuliah di Jogja. Itu bukan Oke, GKJ sih, itu GKI. Gitu. oke. Kangen aja, maksudnya khotbahnya apa toh? Sama nggak sih sama Joglo? Oh sama, bacaannya sama. Gitu. Terus ya Bacanya tak, sama. biasanya sama sih. Terus ya udah tak puter wae pas khotbahnya itu loh. Kangen dia tuh, Kangen dengerin dia. uh, uh, ya udah Oke. wes tak puter wae itu kan. Kalau enggak ya udah, kalau nggak ada pendeta itu lagi khotbah minggu ini, ya enggak tak puter. Cuman pengen dengerin khotbahnya dia doang. Oke. Kalau Vivi, silakan Aku Vivi. pernah waktu Hmm? itu GKY, GKY, Oh, gereja. kamu IPK ya. IPK. Jadi Oke, terus. beberapa kali ikut ibadah online-nya GKY gitu, terus ikut ya. Kadang ada persamaan perbedaannya gitulah sama Joglo. Gitu. Ada yang menarik nggak dari ibadah-ibadah di luar GKJ Joglo itu? Waktu itu karena mereka ibadahnya ada MC-nya gitu. Jadi kalau yang ada MC-nya dan lain sebagainya itu kan ibadah Hmm? nuansa muda ya gitu. Oh, Tapi kemarin itu di ibadah yang biasa yang aku ikutin di GKY, ya mereka ada MC-nya gitu. Walaupun itu bukan ibadah nuansa muda, waktu itu aku ikutnya ibadah regulernya mereka gitu. wah seru So, nih jadi ibadah nuansa muda. Oke, mm-mm. terus. Terus ada MC-nya, terus ya MC-nya sebenarnya tugasnya gitu ya hampir mirip kayak waktu kita ibadah nuansa muda gitu. Cuman ini bedanya Hmm. kan bukan anak-anak MC-nya ya dari anak-anak dewasa gitu lah, bukan pemuda semua gitu. Nah, itu lebih lebih apa ya kayaknya lebih seru, lebih nggak bosen sih kalau kayak gitu gitu. Jadinya nggak harus melulu melihat yang pendetanya atau majelisnya gitu, tapi ada orang yang ayo ngajak kita nyanyi gitu secara enak. Jadi Hmm. kayak ngerasa offline gitu ya, tapi padahal ya itu online. Oke. Nah, kita ngomongin ini nih. Tertarik gua kalau ngomongin ibadah nuansa muda. Kalian tahu nggak sih GKJ Joglo punya ibadah nuansa muda gitu? Tahu. 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 Menurutmu piye ibadah nuansa mudanya GKJ Joglo itu piye? Jujur aja. eh selama selama offline sih kalau saya salah ya dikoreksi ya. Kayaknya belum pernah lihat yang nuansa muda selama online gitu. Hah? Jadi kayak Serius? ya iya, kayak mungkin pas itu nggak pas ibadah nuansa muda mungkin pas aku nggak ikutin ibadah joglo kali ya gitu. Jadi sih aku yang online belum gitu. Tunggu bentar. Kayaknya ada yang bocor deh. Boleh itu nggak nih? Di mute dulu nih. Bentar guys. Kita lanjut lagi. Siapa ya? Ada Mikael matiin dulu Mikael. Mikael. Oh, Karel mati di mute dulu, Mas. Mas Roni, kamu agak munduran deh. Kamu tuh tadi cuma kelihatan kepalanya. Masih sih? Oke. Itu harus setting. Sorry, Mas Roni, rumah gua kan samping musola ya, Mas. Kedengeran nggak sih suara azannya mereka? Oh, Enggak.
Oke. Oke. Teman-teman, nanti kalau ada yang itu langsung di-mute aja ya. Yang lain boleh chatting ya. Oke. Yuk kita ulang ya. Kita balik ke ibadah nuansa muda. Oke. Nah, menarik nih. Kita ngomongin ibadah nuansa muda. Tadi diceritakan sama Vivi bahwa Vivi pernah merasakan ibadah nuansa mudanya GKY, gitu kan. Nah, kalian tahu nggak kalau kita tuh punya ibadah nuansa muda GKJ Joglo nih? Tahu, Mas. Tahu. Menurutmu berdua atau menurut teman-teman yang lain juga, ibadah nuansa mudanya GKJ Joglo itu kayak gimana? Silakan berkomentar. Nggak apa-apa. Senyummu katanya pahit gitu aja. Oral. Ya, silakan teman-teman. Menurutku tuh kurang jos, Mas. Kurang jos. Tenan, ya jujur aja. Ya mungkin aku nggak bisa ngomong banyak soalnya selama ibadah nuansa muda yang pernah aku ikutin atau mungkin KPR ya yang paling berasa itu kan kita kan ya mencoba mengubah sedikit untuk ya tadi itu biar ibadah kita tuh menjadi nuansa muda gitu kan. Nah, menurutku ibadah nuansa muda itu kan sebenarnya kan kita tuh berusaha mengajak teman-teman pemuda untuk tetap tetap datang, tetap ikut serta ibadah gitu toh. Jadi ya itu mungkin alasan utama biar kita tuh nggak merasa kehilangan teman-teman pemuda yang mungkin bosan ibadah umum, khotbahnya suwe, terus ngantuk, ya toh. Terus ya itu kan menjadikan hambatan untuk bahasa baiknya tuh ya tidak bertumbuh imannya gitu kan. Kita tuh sebaiknya ibadah kan ya ketemu Tuhan toh, tapi terus bosan gara-gara khotbahnya lama, terus cara bicaranya tuh sulit kita pahami gitu kan. Nah, itu kan membuat kita sedikit kesulitan atau terhambat. Nah, ibadah nuansa muda itu kan sebaiknya kan menghadirkan bagaimana ibadah untuk orang-orang pemuda yang mungkin kurang cocok atau mungkin emang nggak cocok sama ibadah umum yang isinya orang yang mungkin lebih sepuh dari kita. Terus cara penyampaiannya itu yang menurut saya penting. Jadi ya itu tadi ibadah nuansa muda tuh menghadirkan atmosfer gimana caranya teman-teman muda tuh tetap antusiasnya tuh tinggi untuk ikut ibadah gitu. Tunggu. Nanti seru nih. Joshua menyoroti sama khotbahnya. Khotbahnya lama. Terus apa tadi, Jos? Khotbahnya lama. Susah dipahami vocabnya gitu. Bahasanya itu angel. Atau mungkin angel lah. Jadi orang-orang kan ya tadi itu khotbahnya lama. Terus doa syafaat malah tidur. Wah, udah rahasia umum sebenarnya kayak gitu tuh. Oh gitu. Suwe tenang. Nek khotbah biasanya tuh doa awal itu bisa sampai 10 menit gitu loh. Itu kan lama banget. Tapi ya mungkin bisa mandi 10 menit ya? Wah, bisa banget. Ya, tapi pasti akan ada pro kontra sih. Maksudnya kalau kita ngomong kayak gitu kan nggak mungkin bisa diterima dengan langsung diterima. Oh, ya emang begitu ibadahnya kan harusnya kan begitu. Kita berdoa seperti itu, ibadah seperti itu, khotbah yang ada juga seperti itu. Cuman kan ya tadi paling nggak tuh ada cara untuk memberikan atmosfer yang baru, nuansa yang baru, yaitu ibadah nuansa muda tadi. Oke, dari sisinya Joshua, dari sisinya Vivi sekarang. Aku pengen tahu, Vivi. Oke, kalau aku namanya kan ibadah nuansa muda ya gitu. Biasanya akan berbeda dengan ibadah yang nggak nuansa muda gitu. Aku lebih ke sama sih ke khotbahnya juga, tapi bukan durasinya, tapi ke materinya gitu. Kadang ibadahnya nih udah ibadah nuansa muda nih, terus kadang nanti MC-nya nih udah yang pemuda-pemuda nih gitu. Terus lagu-lagunya udah lagu-lagu yang ada yang pemuda banget gitu, walaupun masih tetap ada kidung jemaat ya tetap itu. Nah, tapi kadang khotbahnya itu nggak relate sama pemuda gitu. Jadinya kita malah jadi kayak yang ini
apa sih, jadi kayak nanti ada ya menyambung ke Yosua juga, nanti jadi kayak vocabnya kita nggak ngerti, bahasanya terlalu teologis, terus terlalu lama. Yang penting kalau ibadahnya udah nuansa muda, jadi akan lebih baik kalau misalnya khotbahnya juga yang anak muda banget gitu. Maksudnya tema-temanya tuh tema-tema anak muda banget. Misalnya bagaimana sih, contoh aja ya, misalnya ngajak pemuda-pemuda di pelayanan, terus ya atau misalnya bagaimana sih menjauhi seks bebas dan narkoba gitu. ya, misalnya bagaimana sih di pekerjaan gitu. Kadang-kadang kan kita tidak mengakui Kristus karena pekerjaan dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin lebih ke tema khotbahnya seperti itu gitu. Jangan kita udah ibadahnya nuansa muda nih gitu, tapi nanti khotbahnya nggak yang relate sama yang pemuda gitu. Itu sangat disayangkan sih kalau kayak gitu. Yang penting temanya ya atau topiknya ya. Walaupun Ya. yang membawakan tidak mudah, nggak apa-apa. Nggak masalah sih. Oke. Kita tampung nih, seru nih. Kalau ngomongin pemuda. Nah, itu tadi ide-idenya dari kalian. Nah, kalau ditanya nih, kalian sebagai pemuda atau pemudi gitu ya, atau komisi pemudanya ditanya, mau nggak sih terlibat untuk di ibadah nuansa muda yang seperti kalian ceritakan tadi? Mau. Oke, mau. Joshua? Mau, jelas. Jelas mau ya. Jadi Jelas kita nggak cuma ngomong, tapi juga ayo kita bantuin gitu ya. Iya. Oke, sip. Nah, saran untuk kita ngomongin kembali ke ibadah online nih. Kalau tadi kita ngomongin ibadah nuansa mudanya versi offline gitu ya. Kalau kita ngomongin ibadah online nuansa muda, menurutmu apa yang bisa diceritakan dari situ? Apa yang bisa kalian, selain tadi tema topiknya, ngefek nggak sih? Ada perbedaan signifikan nggak sih? Waduh. Jadi ibadah nuansa mudanya di online kan gitu teman-teman. Ya bisa aja sih Mas kalau mau di online kan mungkin ya. Paling ya kalau online kan kita kan menayangkan gambar gitu toh. Jadi ya paling saranku apa ya? Ya mengubah sedikit dekorasi mungkin ya, ngasih apa gitu kan di ruang ibadah, misalnya di mimbar atau di tempat kantorias itu, atau mungkin nambah alat musik gitu kan. Terus yang nyanyi itu ya pemudanya itu. Terus apa namanya? Terus itu apa namanya? Saya ngubah genrenya gitu loh. Jadi mungkin agak lebih jeduk-jeduk itu kayaknya lebih asik. Boleh tepuk tangan. Ngubah apa nggak kedenger? Asik. Boleh agak jeduk-jeduk gitu musiknya. Jadi genrenya diganti. Nggak cuman pakai organ tok, tapi pakai alat musik yang lain gitu misalnya. Oke. Gitar pakai beatbox. Belum pernah ya pakai beatbox ya? Woi. Gitar, apa biola atau apa mungkin yang belum pernah ada ditampilkan selama ibadah pada umumnya gitu. Oke, sip. Oke. Berarti kalian pengen bisa ada keterlibatan di situ gitu ya. Ada teman-teman pemuda pengen ikut apalagi di ibadah nuansa mudanya. Nah, saran nih, kalau kita di luar ngomongin ibadah nuansa mudanya, saran untuk ibadah online-nya yang reguler. Ada nggak saran dari kalian berdua atau dari teman-teman yang lain boleh? Coba silakan monggo. Kalau dari teman-teman yang lain nggak ada yang mau menanggapi itu. Aku soalnya kalau menurutku pribadi itu sudah lumayan baik, Mas. Oh, sudah lumayan baik. Iya. Soalnya kan saya dan Mbak Vivi ini kan tim Mulmed juga kan. Jadi ya. Iya. Oke. Terus? Ya pernah juga tugas barengan gitu toh. Ya selama kita tugas barengan tuh kayaknya rekaman video kemudian editing video gitu sepertinya sudah cukup baik. Mungkin kalau Mbak Vivi ada revisi ya monggo silakan. Iya, karena itu tadi ya, karena saya dan Joshua
terlibat langsung dalam mempersiapkan ibadah online gitu. Jadi kami tahu sendiri gitu bagaimana sih menyiapkan yang live streaming gitu, apalagi yang live streaming gitu tuh panjang banget gitu. Misalnya dari taibnya jadi sampai taibnya dibikin sama maker, habis itu nanti dicek satu-satu, itu tulisan yang bisa teman-teman lihat itu kami cek satu-satu gitu. Ini tulisannya benar atau enggak. Terus spasinya, warna tulisannya sampai sedetail itu gitu. Terus masih dicek berkali-kali. Terus akhirnya kita bisa live streaming, kemudian bisa ada dimasukin ke YouTube pakai OBS dan sebagainya, ya aku bisa bilang udah bagus, udah oke gitu gereja kita gitu dengan segala hal yang dilakukan. Misalnya kami mulmet kurang apa, kemudian majelis tuh bisa langsung dengan ya udah kalau mulmet kurang mic misalnya mulmet kurang kamera, nanti majelis akan sediakan gitu. Dan kami bersyukur sih akan hal itu. Jadi ya kayak ya sama sih kayak Yosua, udah yang ya menurut kami udah oke. Berarti sudah puas kalian ya? Karena kalian tim mulmet. Karena kalian tim mulmet. Nah, itu dia. Karena kita bisa minta tolong teman-teman pemuda yang lain nih, Ya, kira-kira teman-teman gimana? pemuda yang lain silakan. Kalau ada yang mau komentar. Tapi secara konten menurut kalian ngebosenin nggak? Maksudnya ya, Mas? Setahun nih, kita hampir setahun kan, dari Maret ketemu hampir Maret lagi nih. Ibadahnya begitu doang, atau menurutmu ya memang itu representasi dari ibadah offline yang di online kan? Kalau aku pribadi sih ngerasa ibadahnya nggak terlalu bosan, karena memang khotbahnya kan dikurangi ya. Kita jadi cuma 1 jam aja nih selama online. Cuman ngerasa bosannya ya pas harus di laptop terus dan sebagainya macamnya gitu. Itu aja sih. Kalau aku pribadi gitu. Karena nggak bisa keluar ya? Nggak bisa naik perjalanan dari rumah ke gereja, kena angin, kena AC, habis itu ngobrol segala macam itu. Itu yang dikangenin sebenarnya di situnya. Kalau kontennya nggak ada masalah ya? Enggak sih, kayaknya enggak. Aman-aman aja ya? Oke, teman-teman yang lain silahkan. Kalau ada yang mau komentar. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan nggak sama? Oh, ini ada satu lagi nih, ada pertanyaan begini nih. Misalnya pandemik itu memburuk dan terpaksa harus full online. Menurut kalian, sebagai tim mulmet lah misalnya nih, nggak bisa rekaman di gereja gitu. Wah, ya mau nggak mau nek kuy. Nggak mungkin kita menghilangkan ibadah toh. Nggak mungkin menghilangkan ibadah, oke. Jelas. Ada solusi nggak dari kalian? Pendetanya bisa rekaman di rumah masing-masing gitu, terus dijadiin satu aja, diedit. Rekaman semua. Dulu kan kita awal-awal gitu kan? Yes. Sebelum live streaming kan kita tapping satu-satu nih di rumah masing-masing gitu kan? Balik ke situ lagi? Mau nggak mau balik ke situ lagi. Mau nggak mau balik ke situ lagi ya? Tapi kemasannya piye? Apakah kalian jangan di rumah dong gitu, atau misalnya jangan, atau ada unsur-unsur apa yang membedakan gitu, yang lebih menarik? Ada nggak? Kalau ideku tuh mungkin malah malah lebih kurang menarik daripada ibadah online, Mas. Maksudnya, jadi kalau emang amit-amit banget ini bakal berlangsung lama, terus ya mau nggak mau online terus, itu kan pasti bakal yang namanya tim mulmet atau mungkin tim yang lain, yang tim ibadah mungkin itu kan mau nggak mau setiap minggu itu harus bikin tata ibadah, terus mempersiapkan ibadah untuk jemaatnya. Nah, kalau ada alternatif, misalnya anggaplah kita tuh pandemi pas di zaman kayak gini itu belum ada gitu loh. Maksudnya teknologinya belum ada. Teknologinya belum mumpuni untuk ibadah online gitu kan. Nah, itu ya kita memberikan kayak semacam buku atau renungan yang itu tuh sudah disetujui oleh majelis atau
pendeta atau jemaatnya. Jadi ya kita mendeliver itu bentuk bentuk fisik ke jemaat. Jadi biar ibadahnya jemaatnya itu sendiri yang melaksanakan di rumah. Itu paling kekurangannya cuma faktor disiplin apa enggaknya doang sih. Cuman ya misalnya ya harus ibadah online terus ya mau nggak mau ya harus seperti itu terus. Cuman ya oke, jangan sih melelahkan. Jangan. Tapi kan kita nggak tahu, Cu. Ya kan? Itu. Ya banyak-banyak berdoa supaya COVID ini cepat selesai. Nih, ada lagi komentar nih dari teman pemuda nih. Kalau pandeminya berlangsung lama, kasihan tim Mulmed-nya gitu. Ini yang ngomongnya ketua Mulmed nih deh. Siapa tuh? Danang. Iya kan? Oke, terus kalian sebagai tim Mulmed sendiri, ada nggak sih kekhawatiran ketika kalian tugas? Apalagi yang live streaming ya? Ya. Ada nggak kekhawatiran? Wah, gue jangan-jangan ketularan nih. Atau jangan ada nggak? Ada. Gitu. Ada nih, misalnya lagi tugas kan kita nggak 1-2 orang gitu. Pasti kan ada sama majelis dan segala macam itu ada 11 bisa sampai 10 gitu. Itu campur sama majelis, pendeta dan lain sebagainya. Nah, Mulmed nih kan tipenya deket ya. Dari OBS ke Easy Worship tuh ya. Aku tuh saya gue nggak tahu OBS tuh yang mana. Dari laptop 1, kita kan punya komputer kan 3. Nah itu kadang yang di komputer 1 sama komputer lainnya kan jaraknya nggak maksudnya gimana ya? Satu line. Ada jaraknya ya? Gitu ya, ada jaraknya sih. Cuman ya kadang dekat gitu. Nah kekhawatiran sih sebenarnya ada gitu. Aduh nih teman gue sendiri aman nggak ya kayak gitu. Nah tapi selama ini tim kesehatan ketika kita mau tugas dan segala macam sih mereka adain rapid dan sebagainya gitu. Jadi kita tahu, oh ya ini kita aman. Terus masih tetap protokol kesehatan, masker dan lain sebagainya gitu. Oke. Ya, aku baca ini. Menurut saya salah satu dari komisi multimedia ada kekhawatiran. Namun kalau memang dijadikan full taping, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan seperti ketepatan waktu ngumpulin videonya, seperti video pendeta dan segala macam, dan butuh waktu sebenarnya untuk bikin itu jadi satu gitu ya. Ya. Kemudian ya dan lama itu. Oke. Terima kasih masukannya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin jadi full typing ya, itu yang dibutuhkan adalah online ketepatan waktu atau disiplin waktunya untuk mengumpulin materinya itu ya. Karena ngedit itu susah nggak sih sebenarnya teman-teman? Kalian pernah jadi editor nggak? Saya belum. Belum. Tapi menurut kalian atau mungkin teman-teman di sini yang gabung jadi editor itu susah nggak sih? Gitu. Kalau aku pribadi kan kadang suka denger teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman editor itu biasanya menyayangkan kalau misalnya ini gimana sih video yang kita mau ibadah, terus habis itu harusnya kan banyak video karena taping. Nah, ada satu video yang lama banget nih ngasihnya gitu. Padahal Minggu udah tayang, ntar Sabtu pagi nih, bahkan Sabtu siang itu belum ada videonya gitu. Nah, itu terjadi kayaknya masih di bulan Januari sih. Nah itu jadi akhirnya salah satu teman Mulmed tuh sama tim ibadah beneran ngedit sampai malam, masih ngerender dan lain sebagainya karena besok harus tayang di YouTube gitu. Jadi saya sih mewakili teman-teman itu lebih ke yang kalau tapping ya videonya sebisa mungkin ya hanya beberapa hari gitu, nggak mepet gitu karena beneran ngerasain editor itu tugasnya berat sih gitu, apalagi kalau dikasihnya mepet gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Sebentar lagi kan Paskah, rekan-rekan pemuda ada saran nggak untuk rangkaian ibadah Paskah yang pemuda banget? Tadi kan kita ngomongin gua maunya begini nih, nuansa muda nih gitu kan. Ada nggak nih ngomongin Paskahnya? Apa tuh Yesusnya dimudain atau gimana gitu? Kita bisa kembali ke ibadah
Paskahnya dibikin nuansa muda saja gitu. Misalnya pas lagi Kamis Putih atau apa gitu. Nah, itu bisa dibikin kayak ibadah nuansa muda gitu. Ya, misalnya nanti contohnya ya ada MC-nya yang ngajak nyanyi dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak melulu yang ngajak nyanyi nggak melulu pendeta atau majelis gitu dan lain sebagainya. Nah, itu kayaknya Lebih lumayan asik ya? oke. Oke. Kalau dari Joshua? Ya, benar dibikin caranya dibikin ibadah nuansa muda sih Mas. Maksudnya ya kalau saranku aku nggak begitu tahu banyak sih, cuman paling teknisnya aja ya itu tadi. Kalau bisa ada sedikit dekorasi, kemudian alat musiknya, instrumen musiknya tuh ada yang ditambah, terus apa genre musiknya itu juga sedikit dimodifikasi. Kita juga boleh tepuk tangan mungkin ya. Nah, terus atau enggak pendetanya tuh nggak usah khotbah di mimbar, jadi turun dari mimbar aja gitu. Mungkin kayaknya lebih asik juga sih itu kayak gitu. Jadi itu ngefek buat kalian? Pendeta turun dari mimbar itu ngefek buat kalian? Maksudnya tidak menjadi sebuah masalah nggak sih buat kalian? Kalau aku kayaknya pribadi enggak sih Mas. Soalnya waktu aku di Jogja pun, waktu kuliah dulu, itu sering banget Pak pendetanya tuh turun, kemudian kayak ada sedikit interaksi sama jemaat ya, jemaatnya yang di depan-depan kali ya, nggak yang di belakang. Tapi itu pas offline sih. Jadi ya itu menurutku kayaknya selama ibadah tuh mungkin yang kayak gitu-gitu tuh bisa dijadikan masukan gitu loh. Gitu sih. Kayaknya asik juga kayak gitu tuh. Oke, sip. Gitu ya. Ya ada chatting nih teman-teman, nih seru nih gitu kan. Kalau bikin eksperimen model ibadah nuansa muda yang benar-benar baru, mau nggak kalian gitu? Bukan hanya yang Vivi sama Joshua, tapi teman-teman yang lain gitu, boleh menjawab juga. Gimana Jo? Eksperimen ya. Eksperimen tuh berarti bukan eksperimen kayak cobaan, bukan. Tapi kita bikin project nih ibadah nuansa muda nih. Anak-anak muda bikin ini loh, gue mau bikin yang kayak begini gitu. Boleh. Tapi ya boleh. jangan jadi konseptornya. Enggak, ya maksudnya kita dukung yang lain. Ini di sini ada banyak banget nih. Oh iya. Ada Danang, Bagas, ada dan sebagainya. Oh, Bagas mau tuh katanya. Oke. Oke. Bocor. Oke, nanti diedit ya. Oke, teman-teman. Ya, ini ada banyak banget nih dari teman-teman yang chatting nih. Saya siap gitu kan. Kemudian ada usul juga bahwa dibuat dokumenter pendek tentang teman-teman Mulmed dan ibadah pendukung lainnya supaya para jemaah itu tahu effortnya teman-teman Mulmed seperti apa. Setuju nggak kalian? Orang kan taunya udah jadi nih video durasi 60 menit itu sudah jadi. Audiensnya YouTube itu tahu nggak cara bikinnya itu ternyata tidak mudah, tinggal begini gitu loh. Kalau kita bikinin film yang ngerender tuh kayak gini loh. Ntar kalau kalian telat ngasih materi itu efeknya begini loh gitu. Mau nggak kira-kira dibikin begitu? Timul Mat nih. Gimana, Vi? Boleh aja sih. Oke, setuju nih kayaknya nih. Gini nih. Yes. Ada Mas Danang juga di sini kan sepertinya. Oke, sebagai ketua tim Mulmed kayaknya asik juga nih dibikinin begituan. Oke, teman-teman, sudah semakin larut gitu ya. Obrolan kita kayaknya udah seru banget, tapi waktu yang akan memisahkan kita juga. Terima kasih untuk Vivi dan Joshua. Oh, masih ada satu lagi nih. Wah, kayaknya ada yang belum puas untuk diselesaikan.
mungkin lebih masuk kalau videonya juga nggak mulmet doang, tapi memang harus ke gereja seperti pro kantor, majelis, dan pemain piano. Oke, siap. Terima kasih usulannya. Oke, kita closing ya teman-teman. Ya. Oke, terima kasih para warjo, baik yang hadir di dalam Zoom ini ataupun juga yang menyaksikan gitu ya. Terima kasih, kita sudah berdiskusi luar biasa. Terima kasih juga untuk Joshua dan Vivi yang memberikan diskusinya jadi penuh warna. Gue jadi tahu apa itu ibadah nuansa muda versi teman-teman pemuda gitu ya. Kalau mau pakai beatbox juga boleh gitu ya. Nah, kita ke depan akan buat project bersama-sama untuk ibadah nuansa muda ini. Mohon bantuan juga untuk teman-teman yang lain yang bersedia ikutan gitu supaya jadi lebih baik nih. Oke. Itu dulu teman-teman Warjo. Salam sehat dari saya, Roni Heriatno, Joshua dan Vivi. Thank you guys. Bye-bye.